ganti dengan yang terbaik. Dan semoga wilayah kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, tadi saya bahas bahwa tanda kekuasaan Allah ini harus menjadi jalan taqarrub kepada Allah. Nah, tadi kan dalam ayatnya dibahas pernikahan ini tanda kekuasaan Allah. Artinya, mafhumnya atau kesimpulannya begini. Siapa yang dengan jalan pernikahan dia semakin taqarrub. Taqarrub itu mendekatkan diri kepada Allah. Dia semakin baik di dalam taat. Dia semakin terjaga meninggalkan maksiat. Dengan jalan pernikahan tersebut, barulah dia bakal mencapai yang tiga tadi. Litaskunu ilaiha sakinah wa ja'ala mawaddah warahmah. Rahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi syaratnya pengen dapat tiga ini, mesti dijalani dengan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Saya boleh sebut mimpi di siang bolong. Kalau orang mau mencapai sakinah mawaddah warahmah, tapi setelah dia menikah, volume ibadahnya tidak naik. Sholatnya masih gitu-gitu aja. Puasa Ramadan masih tetap ditinggalkan. Maaf ya, yang belum bisa nutup aurat. Aurat juga masih belum ditutup. Dan seterusnya sampai maksiat masih terus jalan. Nah, itu nggak boleh. Kan seseorang mau menggapai sakinah mawaddah warahmah, tapi dia tidak mendekatkan diri kepada Allah melalui pernikahan tersebut. Nah, harusnya nih, bagi kita nih para ibu, kalau kita mau mencapai kata sakinah, saya ulang ya, sakinah itu adalah tenang, tentram di dalam hidup, dalam rumah tangga. Yang rumah tangganya gelisah, penuh problem, dan terus penuh dengan percekcokan, itu barangkali perlu dikoreksi. Mungkin pernikahannya belum dijadikan jalan bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, mawaddah. Apa itu mawaddah? Cinta mencintai karena Allah. Nah, kita mesti melalui jalur pernikahan ini, yakni cinta mencintai karena Allah. Tentu akan beda cinta mencintai karena nafsu, cinta mencintai karena Allah. Nah, yang ketiga, rahmah. Rahmah itu sayang menyayangi yang tembus sampai akhirat. Agar diingat, hubungan kita dengan suami, ibu, itu bukan hanya di dunia. Sampai akhirat pun, itu suami adalah imam kita. Yang mana suami kita baik, dia bisa membawa kita ke jalan yang baik, tentu akan meraih kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Dan sebaliknya yang mana bila si suaminya nggak baik, dia membawa kita ke jalan yang nggak baik, na'udzubillah waliyadzubillah, jangan harap dapat sakinah mawaddah warahmah, di akhirat pun tidak akan mendapat keselamatan. Na'udzubillah waliyadzubillah. Nah, makanya penting bekerja sama para ibu. Ayah, bagaimana caranya? Ada 3 sebetulnya. Ada 3. Yang pertama, mabda. Apa itu mabda? Mabda itu permulaan. Segala sesuatu itu mesti dimulai dengan permulaan yang baik. Atau kita boleh sebut niatnya. Maka ada keterangan innamal a'malu binniyat. Sahnya amal itu dengan niat. Nah, kalau saya boleh tanya nih kepada para ibu. Para ibu misalkan dari subuh sampai maghrib nggak makan, tapi nggak niat puasa. Apakah itu disebut puasa? Tentu bukan. Tidak. Mesti. Tidak. Nah, Magodin baru disebut puasa. Iya. Nah, atau para ibu berkumur-kumur, menghirup air ke hidung, percis seperti wudhu gerakannya. Tapi tidak nawaitul wudhu. Itu bukan wudhu namanya. Begitupun para ibu, misalkan takbiratul ihram seperti sholat, ruku seperti sholat, sujud seperti sholat, tapi tidak niat sholat. Itu namanya bukan sholat. Nah, ini juga dalam pernikahan. Nah, maka saya mau bertanya kepada para ibu, dulu ketika nikah, udah benar belum niat kita? Lantas niatnya bagaimana? Niat pernikahan saya kasih tahu nih, yang belum niat, sekarang berarti saatnya. Tajdidun niyah, memperbaharui niat kita, agar
ada perbaikan dalam rumah tangga yang barangkali banyak percecokan, yang barangkali gersang, gelisah, enggak ada sakinah, mawaddahnya mulai runtuh, cintanya, dan lain sebagainya. Perlu diperbaiki dulu mabdanya nih, permulaan atau niatnya. Yang pertama, niatnya itu adalah ibtigo'a maradatillah. Ayo bareng-bareng kita baca. Nawaitu lillahi Lillahi. ta'ala. Apa? Ta'ala. Niat saya menikah karena Allah. Saya ulang, niat saya menikah karena Allah. Kan barangkali dulu pas ijab kabul nikah belum diniatkan seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, niat pernikahan itu adalah li'ihya'is sunnah, untuk menghidupkan sunnah mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan hanya penyaluran nafsu biologis semata, cinta mencintai semata, bukan. Tapi nikah ini sangat mulia karena Nabi yang mencontohkannya, sampai Nabi menyampaikan an-nikahu sunnati paman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang tidak cinta kepada sunnahku, maka dia bukan termasuk umatku. Nauzubillah. Maka kita mesti bersyukur yang udah punya suami. Saya doakan semoga tetap rukun, harmonis, sakinah, mawaddah warahmah. Jadi pasangan dunia akhirat, bukan hanya bahagia di dunia, sampai ke surga nanti. Baik, para ibu rahimakumullah, kita lanjut lagi. Ini yang pertama, mabdanya harus benar. Permulaan. Yang kedua, thariqah. Apa itu thariqah? Thariqah itu jalan. Di dalam pernikahan pun ada kaifiyah, para ibu. Kalau dibahas, tentu durasi kita nggak bakalan cukup. Saya bahas sebagian saja. Yang pertama, syakaro. Jangan lupa, syakaro itu artinya syukur. Jadikan pernikahan ini jalan syukur kita kepada Allah. Karena yang mempertemukan kita dengan suami bukan kebetulan. Tapi ibu yang mana nama ibu beserta suami waktu itu dicatat di undangan. Ternyata nama ibu dengan suami udah dicatat sama Allah di Lauhil Mahfud 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Nama ibu dan suami ibu sudah ditulis di sana. Masya Allah. Nah, maka penting bagi kita bersyukur kepada Allah melalui jalan pernikahan ini. Jadi jangan yang pahit-pahitnya doang yang dikedepankan, tapi syukurnya. Syukur kepada Allah, ya Allah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hamba bersyukur kepadamu ya Allah. Kau berikan hamba suami, pemimpin, anak-anak, pekerjaan, harta yang berkah, anak dan seterusnya, kendaraan dan semuanya dari segenap rizki yang Allah berikan. Ini yang pertama. Ini kaifiyah ya, atau tata cara atau thariqah yang saya sebutkan tadi. Yang keduanya adalah sobaro, sobar. Nah, apa sih sobar itu? Sabar itu adalah habsun nafsi alama yukrohu. Menahan diri dari apa-apa yang dibenci. Menahan diri dari apa-apa yang dibenci. Sabar dari apa aja sih? Yang pertama, as-sabru anit ta'ah. Sabar ketika melaksanakan ketaatan. Penting bagi para ibu untuk selalu mengingatkan suaminya. Begitupun ingatkan suami kita agar mengingatkan kita. Ketika kita sedang malas beribadah, sedang malas sholat, sedang malas dzikir, saling mengingatkan. Sabar dalam ketaatan itu penting. Yang kedua, as-sabru anil maksiyah. Sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Ini pun bukan hal yang mudah. Karena saya punya pengalaman para ibu ya. Alhamdulillah jamaah yang saya bina kebanyakan preman hijrah. Nah, mereka ini tidak semuanya bisa langsung berhenti dari minuman keras. Tidak semuanya bisa langsung berhenti dari perjinahan, dari praktek riba. Perlu ada proses. Nah, saya kasih
cara bagi mereka untuk meninggalkan secara pelan-pelan. Jadi jangan langsung ditinggalkan, kalau belum bisa, silakan pelan-pelan saja. Yang asalnya 1 botol, coba dikurangi jadi setengah botol, sampai 1 gelas, sampai akhirnya mereka bisa meninggalkan maksiat-maksiat. Nah ini penting untuk kita juga nih para ibu. Bila mana mendapati suami yang masih maksiat, sebetulnya itu ladang pahala bagi ibu. Nggak perlu akhirnya kita nyerah, sampai akhirnya mau udahan sama suami. Justru ini yang dikatakan oleh Nabi kita di dalam kitab Ukhudulojen dibahas. Siapa saja seorang istri yang sabar atas keburukan akhlak suaminya, maka dia akan dicatat mendapat pahala seperti pahala Siti Asyah. Siapa itu Siti Asyah para ibu? Istrinya Firaun. Siti Asyah itu wanita hebat, panglima nanti di surga. Panglimanya para bidadari itu Siti Asyah. Dan kalau para ibu sabar dengan keburukan akhlak suami, itu udah mendapat pahala Siti Asyah. Tinggal sabar. Nah ini sabar yang kedua. Yang ketiga, as-sabru anil masaqqah wa